Gimana lagi, Bu Rizka? Ada dua kompetensi, Prof, di Pengadilan Tata Usaha Negara, Iya. yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kita mau bahas yang kompetensi absolut. Dalam kompetensi absolut, kewenangan yang berhubungan dengan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa dan mengadili. Meskipun pejabat atau badan usaha yang digugat itu tidak semua bisa diadili di situ kan, Prof. Itu mengapa demikian? Oke. Jadi undang-undang membatasi, ya. Prinsipnya semua yang dilakukan oleh pejabat itu bisa dikritisi oleh rakyatnya. Ya. Cuman perlu dibatasi, ada hal-hal yang tidak bisa dikritisi. Misalnya, sang pejabat yang sedang membuat suatu keputusan dalam melaksanakan putusan pengadilan, itu tidak bisa diperkarakan. Tadi kan pejabat wajib melaksanakan putusan pengadilan. Nah, sekarang dia melaksanakan. Pelaksanaan dia itu diperkarakan orang lagi. Itu tidak bisa. Penggal oleh ketua pengadilan. Dismissal proses. Terus, seorang pejabat yang melakukan suatu keputusan dalam keadaan perang misalnya, ya, itu juga tidak bisa digugat. Demi apa? Demi keselamatan bangsa. Terus seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan dalam rangka melakukan perbuatan hukum perdata, sewa menyewa, ya, segala macam, itu tidak bisa digugat di petun. Paling kalau digugat di pengadilan negeri. Ya, perbuatan melawan hukum dalam rangka perbuatan hukum perdata. Yang bisa diperkarakan ke PT UN itu adalah tindakan dan keputusan pejabat yang dalam rangka membuat keputusan melaksanakan urusan pemerintahan. Ini lembaga swasta pun bisa digugat. Kalau dia sedang melaksanakan wewenang daripada pemerintahan. Ya. Tuh, jadi ini memang harus dipandai dipilah-pilah, ya, enggak bilang betul. Nah, jadi walaupun pada prinsipnya pejabat itu siap untuk digugat, undang-undang memberi amanat kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan, pejabat ini melaksanakan tindakannya demi menyelamatkan kepentingan umum. Menyelamatkan dalam rangka negara mencapai tujuannya. Dia bisa digugat, tapi hati-hati. Anda harus jaga dari gugatan terhadap pejabat yang asal gugat. Tahu kan, ada warga negara yang namanya raja gugat, ada itu. Ya, di Sumut dulu ada raja gugat. Apapun digugat sama dia. Ketua pengadilan tun dikasih wewenang. Penggal, dismissal proses. Tidak layak untuk dilanjutkan. Berarti bisa langsung dibatalkan gugatannya? Dinyatakan tidak dapat diterima. Dan orang yang kena dis itu bisa mengajukan verset, perlawanan. Silakan, itu hak dia. Gitu, ya. Di TUN mengenal Ada verset, lembaga ya? verset terhadap dismissal proses. Tapi ketua pengadilan harus betul bertanggung jawab. Dia harus melindungi para pejabat yang sedang benar-benar melaksanakan tugasnya. Diselamatkan dari warga negara yang asal gugat, bikin repot, ya kan? Nah, itu tujuannya di situ, ya. Jadi, nah, ini tadi tidak semua kalau pejabat yang pokoknya walaupun nggak melaksanakan tetap berjalan menduduki jabatan, enggak. Nanti kita akan masuk ke digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan artinya otomatisasi pemerintahan. Pelayanan publik, rakyat bisa melayani dirinya sendiri melalui OSS, One Stop Services. Misalnya minta apa? Minta izin mendirikan bangunan, ya. Masuk pintu pelayanan, dereng, maunya apa? IMB. Persyaratan yang diperlukan 1, 2, 3, 4, 5 semua 1, oke.
Terus persyaratan kedua, apakah ini objek yang akan dibangun sedang dalam sengketa? Oh ya, dalam sengketa. Ceret, nah, lanjut. Apakah putusan telah berkekuatan tetap? Nah, sudah berkekuatan tetap, cetret. Kemudian, apakah eksekusinya sudah dilaksanakan? Kalau belum, reject. Harus dilaksanakan dulu. Tapi kan berjangka waktu, Prof. Itu di pasal 116. Itu kan ada 4 bulan. Nah, kalau seandainya dia lewat lagi, itu apa sanksinya? Terus kenapa? Apa yang dipersoalkan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ya, oleh sebab itu masuk ke dalam sistem. Sudah tidak dipersoalkan lagi. Berarti Ya, bisa menggugat bisa lagi. terus. Nah, kemudian yang terakhir apa? Pajak. Sudah dibayarkah pajak? Haknya negara tentang ini? Belum, reject. Tapi kalau sudah, dinding, serot, keluar IMB-nya. Pulang. Nggak ada bilang, Pak, terima kasih Pak, uang rokoknya berapa? Tidak ada lagi. Kita akan masuk ke penyelenggaraan pemerintahan cara itu. Jadi tidak relevan lagi mempersoalkan apakah pejabat mau atau tidak mau melaksanakan keputusan. Mau tidak mau, sang pejabat wajib melaksanakan putusan itu. Kalau kita sudah masuk ke era digitalisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, era digitalisasi pemerintahan atau e-government kita sangat ditunggu oleh segenap bangsa Indonesia. Supaya apa? Rakyat menjadi mudah. Para pejabat tidak bisa lagi menyalahgunakan kewenangan karena sudah masuk ke otomatisasi. Ya. Kemudian untuk mencapai itu apa syaratnya? Pendidikan anak bangsa harus tinggi. Kalau tidak, maka kita terpelanting-pelanting. Ini dia. Loh, terus bagaimana lah, kita sudah negara hukum, sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Benar. Tapi ingat, coba lihat. Peraturan perundang-undangan kita itu satu sama lain tidak bersinergi. Misalnya NKRI mau bergerak ke arah mana? Ke arah barat misalnya. Karena apa? Ada tujuan negara tadi itu ke arah barat. Terus NKRI ditarik oleh apa? 1000 kuda yang menuju ke sana. Kudanya satu lari ke belakang, satu lari ke timur, ke barat. Bagaimana pedati ini akan sampai? Dia akan pecah di tengah jalan yang akan terjadi. Jadi oleh sebab itu, semua peraturan-peraturan perundang-undangan harus disinergikan menuju ke arah yang sama, yaitu melindungi tumpah darah Indonesia, segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu tidak ditambah dan tidak dikurang sejak Indonesia merdeka sampai hari ini. Makanya lahirlah undang-undang tentang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang disebut dengan Omnibus Law. Di sana peraturan perundang-undangan yang berkaitan itu di dalam Omnibus itu law terkodifikasi itu, yang kelebihan dipangkas, yang kurang ditambah. Makanya jangan salah sangka terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya dengar dari Dr. Amrul Hikdan, ya, itu penasehat presiden, itu bidang ekonomi. Ini Omnibus Law, Pak, yang merancang anak-anak muda yang paham informasi teknologi. Begitu saya membaca undang-undang itu, di dalamnya ada disebut Undang-Undang Indonesia harus terangkum di dalam JDIH. Ya, baca nanti di situ. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Saya teringat dengan kuliahnya yang amat terpelajar, Profesor Dr. Sunaryati Hartono. Ya, tahun 77, saya ingat betul itu. Beliau ketika itu masih menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ya,
di bawah Departemen Kehakiman dulu. Beliau mengatakan, dunia yang makin modern ini diwarnai dengan perkembangan global, maka semua peraturan perundang-undangan yang kita lahir ini harus terangkum di dalam jaringan dokumentasi informasi hukum dan bergerak searah menuju tercapainya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setiap peraturan perundang-undangan yang akan lahir harus masuk ke dalam laboratorium besar hukum kita yang disebut dengan Law Center. Tapi Law Center itu sampai sekarang belum terwujud. Hampir terwujud, Prof. Hampir. Nah, Law Center ini bisa terwujud manakala ada kerjasama antara para ahli hukum, ahli administrasi negara, dan ahli teknologi komunikasi informatika. Tiga ini harus bekerja sama, rumuskan norma hukum ini dengan strategi pemilihan variabel-variabel dominan penyelenggaraan bangsa, kemudian masukkan ke bahasa teknologi atau bahasa komputer. Maka aturan ini berjalan, tidak bisa ditukang-tukangi menurut kemauan para pejabat. Semua harus tunduk dengan norma yang telah diwujudkan dalam bahasa mesin. Ya, itu Profesor Sunarti Harto. Satu lagi saya ingatkan, guru saya, Profesor Dr. M. Soli Lubis. Profesor Sunarti sekarang usianya 95 tahun. Ya, insya Allah mudah-mudahan masih sehat beliau. Ini Profesor Soli Lubis, usianya 93 tahun. Tengok, sekarang beliau sudah lemah, ya terbaring di tempat tidur. Apa teori beliau? Dalam mengelola kehidupan bangsa dan negara, agar bangsa ini cepat mencapai cita-cita kemerdekaannya, Indonesia membutuhkan suatu sistem besar pengelolaan kehidupan nasional yang beliau sebut dengan Sisnas, sistem besar pengelolaan kehidupan nasional. Caranya, semua variabel kehidupan bangsa dari pesuruh sampai presiden, inventarisir semua. Jangan ada yang ditinggal. Jangan hianati sejarah, ya. Lepaskan egosentris, kepentingan-kepentingan kelompok, lepaskan. Kita abdikan ini kepada tujuan nasional. Variabel itu dihitung. Misalnya 1 juta variabel. Ini ilmu hukum ya, yang menghitung variabelnya sekian banyak, ya. Normanya seperti ini, kemudian dihitung oleh ahli administrasi negara. Variabel yang banyak itu dihitung, tarik-menariknya dengan causal loop diagram system. Itu adanya ilmunya di ilmu administrasi, di LAN ya. Hitung, maka akan terpilih variabel dominan dan generatif. Ya. Jadi dari sekian juta variabel penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara ini, yang digerakkan cukup variabel dominan dan generatif itu, ya, yang dipilih dari ahli hukum sama ahli administrasi negara sudah dipilih, rumuskan normanya menuju kepada tujuan nasional, kemudian masukkan ke bahasa mesin dengan bantuan ahli teknologi dan informatika, maka terwujudlah aturan dengan cara digitalisasi. Dan dengan ini insya Allah akan lahir hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional dan dilaksanakan dengan cara digitalisasi. Siapapun tidak akan mengatakan tidak. Jadi begitu variabel generatif itu digerakkan, maka jutaan variabel yang lain akan mengikut ke arah yang sama. Itu karena opung kita itu. Ya, jadi dua guru besar ini menurut saya sangat monumental
dan sangat besar jasanya. Ini untuk adik-adik, para generasi hukum masa depan, para pengacara, para mahasiswa, para teknokrat hukum, teknokrat administrasi negara, teknokrat teknologi komunikasi informatika. Ayo bersatu padu wujudkan e-government di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah, cita-cita NKRI itu akan menghadap di depan mata kita. Itu Mbak Rizka. Prof, tadi Prof sudah singgung sebenarnya di awal bahwa putusan itu bukan tidak tereksekusi, tapi kepatuhan terhadap putusan kualitas itu. kepatuhan pejabat terhadap hukum yang masih itu memprihatinkan. Kenapa, Prof? Kenapa selalu putusan? Saya mau minta penegasan dari Prof dalam penjelasan yang lebih gamblang lagi terkait dengan kenapa putusan di PT UN itu selalu susah dieksekusi. Tadi Prof bilang tidak perlu lembaga eksekutor, tapi masih tetap susah, Prof. Karena itu kan kembali lagi ke pribadi si pejabat ini. Kalau seandainya bandel atau ya dia nggak mau turun, atau kadang-kadang ya kita katakanlah ya gue udah nyaman di sini, saya udah nyaman di sini, terus ya, saya nggak mau turun, itu bagaimana, Prof? Ya itu pertama, sang pejabat itu pertama kesadarannya harus rubah bahwa dia itu, negara ini bukan punya dia. Dia pemegang amanah yang diserahkan oleh rakyat, laksanakan negara ini sebaik-baiknya. Kalau tidak laksanakan hukum itu, dia melawan perintah jabatannya dan dia kehilangan legitimasi. Mestinya kalau dia memang nggak mau melaksanakan, dia serahkan jabatannya. Aku nggak sanggup. Tapi kalau dia tidak mau melakukan itu, tetap ngeyel sebagai pejabat, ngeyel, maka dia akan dipaksa oleh sistem dipaksa yang oleh namanya sistem digital tadi itu. Dia nanti akan tersingkir dengan sendirinya. Coba bayangkan itu, lihat tukang parkir kita. Tukang parkir zaman lama, tukang parkir itu mencetak karcis. Ya, karcis dikoyak, kasihkan duit, kantongin kantong kanan. Berikutnya karcis bekas, kasihkan, kantongin kantong kiri. Itu kerjaannya dari dulu. Maka BPP, Badan Pengelolaan Perparkiran, itu nggak maju-maju. Ya, nah setelah sekarang digitalisasi parking, lihat pakai CCTV, pakai e-money, seret masuk, buka palang masuk dia, keluar lagi, sudah bayar. Kalau nggak bayar nggak bisa dia masuk kan, keluar lagi. Yang parkir 1 jam, parkir 2 jam, parkir 3 jam, parkir 1 malam, ongkos parkirnya beda. Apa yang terjadi? Jangankan karcisnya, kelebihan jam parkir pun tidak bisa dicuri oleh tukang parkir. Tukang parkirnya masih orang Indonesia, nggak nyewa dari luar negeri kita. Berkat apa? Berkat digitalisasi parking Indonesia. Apalagi? Jadi itu akan terhempas dengan sendirinya. Akan terhempas dengan sendirinya. Itu yang saya katakan, kalau dia tidak menyesuaikan diri dengan perubahan ini, maka dia akan ditendang oleh gelombang perubahan dan dia akan menjadi penonton yang sangat menyakitkan. Tuh ya. Dan nggak perlu lembaga eksekutor. Tidak perlu lembaga. Justru di PT UN kalau ada lembaga eksekutor itu lucu. Loh, negara memilih pejabatnya yang tidak patuh hukum. Loh kenapa? Lah mau melaksanakan hukum dia harus dipaksa dia. Mestinya sang pejabat tidak boleh seperti itu. Automatically kalau hukum dia laksanakan. Ya, itu tadi ya. Apalagi tadi contoh. Dulu kita pernah dibikin bingung sama calo tiket. Ya, tiket. Wah, yang masih pakai karbon itu, tiket pesawat. Hari raya, tahun baru, hari-hari besar, wah, harga tiket diborong oleh calo. Nah, sekarang rubah manajemen tata niaga tiket menjadi e-ticketing.
Orang beli tiket harus tunjukkan KTP-nya yang terverifikasi. Kalau enggak, dia nggak dapat tiket. Lah, tiket bisa dibeli dari kamar. Bukan hanya beli tiket. Booking, check-in. Ya, milih tempat duduk bisa dari kamar tidur kita. Apa yang terjadi? Calo tidak usah ditangkap, tidak usah dihukum, mati sendiri. Tiket. Apalagi Pak? Listrik, PLN. Ya kan? Dulu masyarakat, ya maklumlah ekonominya, nggak bisa bayar PLN. Dicabut sambungan listrik ke rumahnya. Bikin malu, bikin perkara. Ya kan? Di perkara pengadilan banyak dulu tun opal. Kasus perkara operasi pemutusan aliran listrik. Nah, hadirlah pahlawan-pahlawan PLN, diciptakannya listrik pintar. Biar aja listrik tetap dipasang. Tidak punya pulsa, mati listriknya. Punya pulsa, listriknya tetap hidup. Tidak ada main cabut-mencabut. Ini, ya kan? Ya. Apalagi TV. TV, waduh, dulu tukang nagih rekening, toko-toko pintu. Nah, sekarang, kalau kita nggak bayar paket siaran TV, di situ diblok. Layanan Anda terganggu karena Anda tidak membayar iuran. Kan malu kita dilihat tamu kan? Banyak penerimaan pegawai. Dulu pakai ujian, wah diulur sekian lama, ada wah minta decking segala macam. Sekarang pakai CAT system, ya kan? Ujian, tetap selesai, berdiri, sudah tahu dia lulus atau enggak. Automatically sudah hanya hitungan menit sudah tahu lulus, tidak lulus. Lewat passing grade atau tidak lewat passing grade. Ini anak petinggi pun kalau nggak memenuhi syarat ya minggir, kalah. Anak Sutosinoyo dari dusun sana kalau memang dia masuk lulus dia. Ini Mas memperbaiki negeri dengan cara digitalisasi penyelenggaraan negara. Dengan bahasa sederhana, mari kita teriakkan hijrah penyelenggaraan negara dari tradisi lama hard copy kepada tradisi baru yang berbasis teknologi informatika atau ke soft copy system, ya, atau computerized system. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara dikelola secara fully automatic computerized system. Digitalisasi itu ya? Digitalisasi itu ya? Ya, itulah digitalisasi pemerintahan. Prof, saya mau mengungkit sedikit masalah Undang-Undang Tata Usaha Negara. Ya. Itu di dalam pasal 116 ayat 2, 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum sebagaimana pasal 116 ayat 1 dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka keputusan tata usaha negara yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Pertanyaannya, setelah 4 bulan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Artinya yang tadi Prof ungkit sedikit, sudah tidak perlu dibicarakan lagi yang menjadi objek gugatan itu. Tapi kalau seandainya yang bersangkutan lagi, misalnya penggugat adalah seorang yang dirugikan, dia menggugat lagi karena sudah lewat 4 bulan dan tidak dieksekusi, dia menggugat lagi, apakah itu tidak nebis in idem? Jalannya tidak menggugat lagi, dia tetap menuntut. Tapi sudah lewat 4 bulan, Prof. Iya, yang 4 bulan bahwa keputusan yang diperkarakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, secara de jure keputusan yang dipersoalkan itu sudah dibatalkan. De jure. Tapi de factonya masih tetap dipegang oleh sang pejabat. Loh, ini sertifikat misalnya kan, sudah dipersoalkan, mestinya sudah batal, udah lewat 4 bulan. Tapi kan saya suratnya masih ada ini, belum ditarik, belum diadministrasikan. Nah, ini yang begininya harus diadministrasikan. Melalui apa? Digitalisasi. Tapi sudah tersistem belum, Prof, kita Ya, saat ini? Sekarang belum. Sekarang belum ya? Sekarang kita menunggu, ayo bangsaku, kapan kita masuk digitalisasi? Nah, gini. Memang di seluruh dunia,
obat memperbaiki negeri dari carut marut adalah digitalisasi pemerintahan. Artinya perubahan dari konvensional menuju ke modern, yaitu berbasis teknologi informatika. Tapi untuk perubahan ini, ingat, ada yang setuju, langsung yes, laksanakan. Ada yang abstain, diam 1000 bahasa. Ada yang menolak, nggak setuju. Ada yang mensabot. Ini dia. Ini yang menolak dan mensabot. Ini yang kita sebut dengan dinosaurus perubahan. Batu karang perubahan. Inilah manusia-manusia yang akan tersingkir manakala nanti digitalisasi pemerintahan sudah betul-betul terlaksana di negeri kita. Tapi kalau sebagai bangsa kita seluruhnya tidak mau berubah, ya tunggu saja akan terjadi perubahan yang digelindingkan oleh kekuatan dunia, dan itu akan menggilas kita. Mungkin ini yang dimaksud penjajahan gelombang ketiga. Penjajahan gelombang ketiga. Penjajahan oleh teknologi informatika. Dan ini akan sangat menyakitkan kita semua. Jangan sampai terjadi generasi muda, jangan sampai terjadi bangsa kita digelinding atau dihajar oleh gelombang perubahan global, ya. Karena perubahan global ini suatu keniscayaan yang tidak bisa dihempang, dia terus bergulir. Kita hanya satu jawaban. Selamat datang perubahan. Perubahan bagaimana? Hijrah dari pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara dari tradisi lama hard copy menjadi tradisi baru yang berbasis teknologi komunikasi informatika, atau laksanakan e-government. Insya Allah bangsa Indonesia akan bangkit lebih cepat, ya, dengan catatan dunia pendidikan dan kecerdasan anak bangsa segera digenjot secepat-cepatnya. Prof, saya mau tanya tentang satu lagi, tentang fenomena yang sering terjadi di masyarakat yang bikin ribut. Apa itu? Masalah digitalisasi ini, itu kan ada tidak perfect. Tadi Prof bilang bahwa kita menuju kesempurnaan, tapi menuju itu bukan berarti sempurna. Contohnya SK Kumham. Ketika kita mau berkaitan dengan TUN, ketika kita mau mengajukan SK Kumham di satu organisasi, itu kan notaris hanya upload, terus keluarlah SK Kumham itu 3 hari tanpa bantahan, keluar SK Kumham. Nah, organisasi sempalan ya, maksudnya organisasi lain sama tapi lain, misalnya punya 7 ketua umum, itu mengurus SK Kumham lagi dengan notaris yang berbeda, dia mengajukan lagi yang terbit lagi, Prof, SK Kumham, yang artinya SK Kumham lama itu menjadi batal. Yang terbit yang baru itu adalah yang terupdate. Ketika terjadi masalah, pihak Kumham, dalam hal ini Dirjen AHU mungkin, ini catatan juga kepada teman Bapak, Pak Cahyo, itu bahwa dia bilang, ambil upaya hukum dong, dalam hal ini gugat ke TUN. Nah, itu kan gugat ke TUN artinya sama aja, dalam tanda petik, Prof, buang sampahnya ke TUN. Nih, gitu kan, jadi gimana nih TUN, gitu kan. Nah, itu menurut Prof itu bagaimana cara menambal lubang-lubang yang seperti itu, karena terjadi di organisasi advokat bahwa ada yang punya SK Kumham, terjadi di organisasi partai politik, banyak sekali yang punya SK Kumham saling tuduh ini, dan gugatan yang berkepanjangan mungkin sampai 7 turunan kali, nanti ini kasasi, PK, apa segala macam, terus PK tidak nggak boleh bukan berarti dilarang untuk PK lagi selama masih ada novum, kan begitu, Prof. Itu menurut Prof bagaimana? Nah, ini kesalahan mendasar dari sistem yang dibangun itu. Pendaftaran bisa didaftar oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, itu pasti lembaga yang terverifikasi. Ya kan? Cara pembentukannya semua benar.
Kalau ada lagi, membentuk lagi, pasti dia reject. Harusnya ada verifikator, Prof. Iya. Tapi kan nggak ada. Ya harus diadakan. Harus diadakan ya. Harus diadakan. Nah, sementara belum ada ya untuk mengatasi keadaan ya ke PT UN. Nah, sini yang bikin mumet hakim-hakim PT UN. Ya, jadi saya katakan carut marut kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Pengadilan itu selalu jadi lubang sampahnya. Ya, keranjang sampah. Ya. Apapun yang kita kerjakan selalu wah ada kritik, padahal datangnya dari hulu sampai hilir. Iya. Ya. Jadi kalau mau ke digitalisasi itu harus kuat. Macam mana kuat? Ya kerja sama ahli hukum, ahli administrasi negara, dan ahli teknologi, komunikasi, informatika. Kuat. Sistemnya kuat. Tidak bisa di-hijack, tidak bisa ditilep, tidak bisa yang disabot segala macam, pembocoran informasi tidak bisa. Terverifikasi atau reject. Kalau reject ya sudah. Apanya yang salah cari sendiri, diperbaiki di situ. Ya. Ya, misalnya induk pertama misalnya induknya harus organisasi tunggal. Makanya kalau di dalam satu profesi sekarang ya, trennya kalau ada kemelut di profesi itu, sebelum ke pengadilan, selesaikan dulu ke pengadilan profesi itu. Tapi belum ada, Prof. Pengadilan di dalam seperti mahkamah partai. Ya, tapi ya kan? misalnya organisasi advokat misalnya, itu belum ada mahkamah advokat. Sebenarnya sih sekarang udah 108, Prof. Organisasi advokat. Kita udah nggak tahu yang seperti tadi saya bilang, lebih banyak advokat sekarang daripada tambal ban. Ya. Di setiap tikungan ada kantor hukum, kantor notaris. Nah, tunggu, ini filosofinya. Kenapa organisasi profesi itu dianjurkan ya, atau jus konstituendumnya adalah organisasi tunggal? Ya, kenapa? Karena begini. Masyarakat adalah pengguna jasa daripada organisasi itu. Nah, masyarakat pengguna jasa, kalau ternyata dia membeli kucing dalam karung, jasa yang dia bayar itu sesungguhnya tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Siapa yang bertanggung jawab? Bukan negara, bukan menteri kehakiman, bukan ketua Mahkamah Agung. Yang bertanggung jawab adalah organisasi profesi itu. Terus organisasi profesi itu yang bertanggung jawab melatih anggotanya supaya profesional, supaya transparan, supaya akuntabel, supaya efektif dan efisien. Itu idealnya kan, Prof? Kalau ternyata ada anggotanya itu yang mengkhianati masyarakat pengguna jasanya, yang bertanggung jawab adalah organisasi profesi. Oleh sebab itu, organisasi profesi itu oleh negara demi hukum diberi wewenang untuk melatih, untuk mengangkat, menaikkan derajatnya, mencopot derajatnya, dan lain sebagainya di organisasi profesi. Mestinya single bar association. Begitu juga para penerbang di Indonesia, hanya satu organisasi, IFALFA. Kalau ada penerbang ternyata dalam menerbangkan pesawatnya membahayakan keselamatan penumpang, maka IFALFA akan cabut wing penerbangnya dan disyarat sekian tahun tidak boleh terbang. Itu. Begitu juga notaris. Notaris juga pasti harus single. Notaris Saya selalu berpikir organisasi profesi harus single. Guru PGRI ya. Jadi kalau ada apa-apa tentang guru, kalau ada kasus saya sudah tanya, sudah diperiksa belum oleh Majelis Kehormatan Guru? Sudah diperiksa belum oleh Majelis Kehormatan Kedokteran? Sudah diperiksa belum oleh Majelis KNKT, tim penyelidik kecelakaan transportasi Indonesia. Jangan sedikit polisi masuk, polisi belum bisa menyentuh hal-hal yang sifatnya profesional seperti itu.
serahkan kepada organisasi profesinya. Kalau organisasi profesi yang merekomendasikan, tindakan administrasi. Kalau misalnya, wah ini kebangetan banget, serahkan ke pidana, baru pidana bisa bicara di sana. Kalau enggak. Itu pentingnya organisasi profesi dan majelis etik profesi itu diadakan. Jadi siapa tahu Pak Oto Hasibuan, Pak Rifai Kusumanegara, para petinggi-petinggi organisasi advokat, Pak Cucu Sanjaya Hernanto itu melihat ini apa yang Bapak mau pesan? Bahwa saya pesan, bersikaplah kita semua sebagai negarawan. Sikap seorang negarawan tidak mendapat bagian apa-apa, tidak penting. Yang penting bangsa dan negara itu selamat mencapai tujuan dan cita-citanya. Ya, bukan politikus, negarawan. Bahagia dan senang batinku ini kalau bangsaku ini selamat dan cita-cita kemerdekaan itu tetap tercapai. Apa yang diharapkan oleh pahlawan sudah berkalang tanah itu, dia menunggu hasil kerja kita itu bisa terjawab. Itulah negarawan. Dan itu yang ada di hati saya sekarang. Ya, Saudara Rika, cukup ini kita. Sudah cukup? Banyak sekali yang kita dapat ya. Closing mungkin Prof mau menyampaikan sesuatu untuk para mahasiswa dan advokat muda. Para mahasiswa, advokat muda, generasi penerus bangsa, ya, selamat berjuang. Satu yang saya pesankan, hormati ayah dan ibumu, hormati gurumu, hormati pemimpin dan pahlawan bangsamu. Lakukan yang terbaik dimanapun kamu berada. Tolong sesama bangsamu walaupun tidak diminta. Tandai, insya Allah dalam perjalanan hidupmu, kamu akan ditunggu oleh keberuntungan yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Selamat berjuang, selamat pagi Indonesia, merdeka. Merdeka. Tapi sebenarnya Prof pesannya dua. Yang satu, hormati orang tuamu, gurumu. Yang kedua, jangan cengeng tadi kan Prof. Oh ya, jangan cengeng ya. Gitu ya. Terima kasih Sobat Hukum ID. Selamat sore.